Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Masiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu pelajaran kita dari Injil Yohanes. Kita sudah sampai kepada Injil Yohanes pasal 11. Kita baca saja dulu dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-27. Dan ini kita sudah sampai kepada chapter 59 dari pelajaran kita. Tolong bacakan. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Terima kasih. Lalu Thomas yang disebut Didimus. Didimus itu bahasa Yunani artinya kembar. Jadi Thomas disebut Didimus, si kembar. Entah ini artinya dia punya saudara kembar, atau mungkin penampakannya mirip dengan Yesus, mungkin. Jadi tidak dijelaskan di sini, hanya dikatakan dia itu kembar, si kembar, gitu ya. Mungkin dia wujudnya mirip kembar seperti Yesus, atau dia memang punya saudara kembar yang tidak diceritakan oleh Alkitab. Berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Pernyataan Thomas ini ya merefleksikan suatu loyalitas, kesetiaan di dalam di dalam devosinya, di dalam dia betul-betul mengasihi Yesus itu. Karena apa? Karena dia mengajak temannya, "Ayo kita pergi bersama dia." Dia tidak ingin gurunya pergi sendirian. Kalau ada apa-apa, supaya gurunya juga ada yang menemani, bukan sendiri, gitu loh. Maka dia mengatakan, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Mengapa dia mengatakan begitu? Di samping itu menunjukkan rasa loyalitas, kesetiaan, kesetiakawanan yang tinggi terhadap gurunya ini, akibat cintanya kepada gurunya ini. Ini juga menunjukkan suatu pesimisme, rasa ya mungkin agak ketakutan ya. Ketakutan kenapa? Pesimisme atas kenyataan bahwa mereka barangkali semuanya akan mati bersama gurunya. Karena tadinya mereka mengatakan, "Kamu baru saja orang Yahudi membunuh engkau, mau ketemu mereka lagi di sana?" Coba kita baca dalam ayat yang Yohanes pasal 11, mulai ayat 7 dan 8. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Nah, ini ada kekhawatiran kan?
Baru ini orang Yahudi mau melempari engkau, kan kamu mau kembali ke Yudea. Nah ini Betania ini kan di Yudea. Mungkin di latar belakangnya oleh pemikiran bahwa orang Yahudi sangat berusaha untuk membunuh dia. Maka mungkin mereka merasa, Pak, ini akan terjadi. Jangan-jangan kalau ini terjadi, jangan sampai guru kita sendirian. Ya. Maka dia rela, mereka berharap ya, Thomas itu sudah mengharapkan yang buruk saja gitu. Dan ketakutannya itu bukan sesuatu yang tidak realistik. Karena mereka harus menghadapi permusuhan yang sangat mendalam yang dilakukan oleh para pemimpin agama waktu itu terhadap Yesus. Seandainya saja kalau Tuhan tidak melindungi mereka pada waktu di Taman Getsemani, coba kita baca dalam Yohanes pasal 18 ayat 1-11. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan tentera, suluh, dan senjata. Maka kata Yesus, yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Ya, kalau seandainya Yesus tidak melindungi murid-murid, ya ini biarkan mereka pergi, tentulah mereka juga akan dibunuh, akan dibantai, ditangkap, dan dihukum. Bandingkan dengan pasal 20 ayat 24-29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku." Kenapa pintu terkunci? Karena takut pada orang Yahudi. Berarti kalau begitu, itu coba kita baca di dalam ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Berarti kalau begitu ada kemungkinan mereka juga akan ditangkap dan akan dihukum ketika Yesus ditangkap itu. Maka ketakutannya Thomas dengan mengatakan, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dia," itu bukan ketakutan tanpa dasar. Karena ada satu permusuhan rasa benci yang begitu dalam dari para pemimpin agama waktu itu terhadap Yesus dan murid-muridnya. Ya, oleh karena itu kalau seandainya Yesus tidak melindungi mereka, tentu mereka juga akan betul-betul akan dibantai bersama dengan Yesus, ditangkap lalu dihukum. Ya, ayat Yohanes 11 ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Oke. Kubur yang dimaksud di sini, ini bukan kubur seperti yang kita kenal di Indonesia, di dalam tanah, enggak. Kubur di tanah di Israel pada zaman itu adalah kubur yang dipahat di atas pada waktu pada waktu itu ada, kalau ada gunung batunya akan dipahat, lalu diberi pintu, lalu di dalamnya diberi lubang, terus
akan diberi tempat untuk menidurkan mayat, mungkin dibuat 2 atau 3, sehingga kalau ada keluarganya yang mati bisa dikuburkan di tempat yang sama. Lalu pintu guanya akan ditutup dengan batu besar. Itu kuburannya di sana. Jadi bukan kuburan seperti yang kita kenal di Indonesia, bukan itu ya. Maka dikatakan, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Dengan menyebutkan dia telah 4 hari, orang tidak akan bisa mengatakan, oh itu mati suri, nah betul-betul mukjizat. Nah kalau sudah 24 hari, kalau sudah membusuk, betul-betul mati. Jadi ini bukan mukjizat bikin-bikinan atau sesuatu yang palsu, tidak. Memang betul-betul mukjizat kebangkitan. Orang yang sudah 4 hari mati dibangkitkan, gitu kan? Bukan seperti yang kasus yang di Bogor kemarin itu. Katanya ada seorang mati, ya, langsung bangkit, ya ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata mati suri, gitu kan? Bukan betul-betul mati, gitu. Nah kalau ini nggak bisa. Kenapa? Karena dia telah mati 4 hari. Ayat yang ke-18. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Ya, di sebelah timurnya Taman Getsemane. Saya sudah ke sana ya. Kuburan ini, kuburannya Lazarus ini. Terus ayat 19. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Di situ, di Betania, di tempat tinggalnya Lazarus dengan saudara-saudaranya Marta dan Maria ini, banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria. Kalau gitu menunjukkan bahwa Lazarus itu memang keluarga yang ternama, keluarga yang dihormati, mungkin keluarga kaya. Sebab yang datang untuk menjenguk, untuk menghibur Maria ini adalah orang-orang begitu banyak ya. Jadi ini menunjukkan bahwa keluarga ini adalah keluarga yang terpandang. Dan juga penyebutan orang-orang Yahudi makin memantapkan kesadaran dari para pembacanya mengenai risiko yang besar yang diambil Yesus pada waktu dia datang di dekat Yerusalem ini. Karena di situ banyak para pemimpin Yahudi yang memang benci sama dia. Tapi dia tidak takut. Dia mengambil risiko itu. Dia datang ke situ. Ya. Dia datang untuk menyembuhkan Lazarus ini. Kita baca selanjutnya ayat 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Oke. Ya, mungkin untuk menunggu tamu ya, ada tamu di situ kan. Mungkin dia tinggal di rumah untuk menemui tamunya. Maria yang pergi menemui Yesus ketika Yesus masih di tengah jalan. Terus ayat yang ke-21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya. Tuhan, ya seperti yang Romo katakan di dalam pelajaran kita yang lalu, pada waktu mengatakan Tuhan di sini bukan artinya dia Maria dan Marta langsung mengaku Yesus itu Allah, itu enggak. Nggak mungkin orang Yahudi yang belum tahu siapa Yesus, belum bangkit dan lain-lain menyebut manusia biasa sebagai Tuhan. Dan kemarin sudah saya jelaskan, Tuhan ini dalam bahasa aslinya adalah Kyrios. Kyrios itu bisa bermakna Pak atau Tuan, dan bisa bermakna Tuhan. Artinya orang yang mempunyai otoritas, orang yang punya kuasa. Sayang di dalam bahasa Indonesia tidak ada kata yang satu kata yang mempunyai dua arti, dua makna sekaligus, Tuhan dan Pak. Kalau bahasa Jawa ada Gusti. Gusti itu bisa Gusti Allah, tapi juga Gusti sebagai keturunan raja-raja di Keraton Solo sana atau di Keraton Jogja sana. Dipanggil Gusti siapa, Gusti siapa, Gusti siapa gitu. Jadi kalau dalam bahasa Jawa ada arti Gusti yang dikenakan pada manusia, manusia yang punya kedudukan, manusia yang punya otoritas, manusia yang dihormati.
Nah, dalam konteks ini ketika Yesus masih belum bangkit dari kematian, ketika murid-muridnya, kalau yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Tuhan, yang dalam bahasa aslinya Kyrios, itu sebaiknya dimengerti sebagai kata Gusti tadi, sebagai Tuhan atau sebagai Pak, bukan sebagai Allah. Dan mungkin orang Yahudi akan mengatakan manusia sebagai Allah. Dan sebelum kebangkitannya, mereka belum tahu siapa sebenarnya Yesus ini, ya toh? Jadi ketika Maria mengatakan di dalam ayat ini, nah, Tuhan, ya maksudnya dari arti Gusti tadi, sebagai orang yang punya otoritas atau yang dihormati. Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata-kata ini bukan merupakan hardikan kepada Yesus atau menyalahkan Yesus, bukan. Tetapi itu suatu kesaksian bahwa dari pihak Maria, bahwa dia yakin bahwa Yesus itu punya kuasa untuk menyembuhkan, gitu loh. Sehingga engkau di sini dia tidak akan mati karena engkau bisa menyembuhkan, itu maksudnya. Maka dia mengatakan, Tuhan, seandainya engkau di sini, saudaraku tidak akan mati. Sayang engkau tidak di sini, jadi tidak ada yang menyembuhkan, maksudnya gitu. Ya tak? Ayat 22. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ya, meskipun engkau tidak di sini, Tuhan, dan dia sudah terlanjur mati, aku masih punya keyakinan bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Jadi berdasarkan ucapannya di dalam ayat 39, baca. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Iya, sudah busuk kan, sudah membusuk. Jadi berdasarkan pernyataannya dalam ayat 9 ini, di sini dia tidak mengatakan bahwa dia percaya Yesus dapat membangkitkan Lazarus dari kematian pada dirinya sendiri. Karena buktinya dia mengatakan, oh dia sudah busuk Tuhan, masa kok bisa membangkitkan, kan gitu kan. Tetapi bahwa dia itu mengetahui bahwa Yesus itu mempunyai hubungan khusus dengan Allah, sehingga doanya itu dapat menghasilkan sesuatu yang baik dari suatu peristiwa yang menyedihkan ini. Artinya kalau dia berdoa, Allah pasti menjawab, gitu loh maksudnya. Kalau kamu berdoa karena kamu memang mempunyai hubungan yang khusus dengan Tuhan, dengan Allah, Bapamu, kalau kamu berdoa pasti dia akan menjawab. Nah, dia punya keyakinan itu ya kepada Yesus. Ayat yang ke-23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Nah, saudaramu akan bangkit. Di sini Yesus meneguhkan kepada Marta, kepada siapa? Maria ya dia, kepada Marta, pada Marta, saudaramu akan bangkit. Jadi kamu jangan sedih, kamu yakin, ya. Terus ayat 24. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ya. Dia dipikir Yesus hanya meneguhkan ajaran kitab suci karena dalam perjanjian lama sudah diajarkan ada kebangkitan. Coba kita baca dalam Daniel pasal 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Terus? Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Jadi orang Yahudi percaya memang ada kebangkitan secara umum. Tapi yang mereka tidak tahu adalah ayat 25.
Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Nah, yang tidak tahu adalah sumbernya kebangkitan itu Yesus itu. Bagaimana Yesus menjadi sumber kebangkitan? Ya, kebangkitan bukan yang sekedar kuasa Allah membangkitkan semua orang. Memang semua akan bangkit. Tetapi ada kebangkitan khusus, yang kebangkitan yang membawa kemuliaan pada manusia. Itu akibat dari kebangkitan Yesus. Karena dengan Yesus dibangkitkan, dia dimuliakan. Ya kan? Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 32-33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Tentang hal itu, tentang hal kebangkitan, kami semua, maksudnya murid-muridnya itu semua, adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Jadi kebangkitannya itu membuat dia ditinggikan, dimuliakan. Dimuliakan gimana? Kita baca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Terus? Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, kapan? Melalui kematian dan kebangkitannya. Oleh karena itu, melalui kematiannya di atas salib, kematiannya dan kebangkitannya. Maka karena itu, ketika dia disalib, dia mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 29 dan 30. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dengan disalibnya itu, karya penyucian itu telah selesai, dan itu yang karena akhirnya dia bangkit dari kematian, naik ke surga. Itulah yang dikatakan dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 tadi. Tolong bacakan lagi. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Nah, kapan selesainya? Waktu dia bangkit. Waktu dia mati disalib, lalu mati dan bangkit. Itu selesainya. Terus? Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Lalu diangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dimuliakan. Kita baca juga di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang mati di kayu salib itu wujud manusianya, ya Allah tidak bisa mati, Allah tidak bisa disalib. Terus? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Nah, setelah mati itu Allah meninggikan dia dengan mengangkat dia ke surga, lalu dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama apa? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan itu Allah Bapa. Nama Tuhan, nama penguasa ini. Jadi kalau begitu, orang Yahudi percaya ada kebangkitan. Tapi mereka tidak tahu kebangkitan itu implikasinya apa. Maka dengan Yesus mengatakan dalam Yohanes 11 ayat 24 ini, ayat 25 ini, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Berarti kalau gitu dia menjadi sumber kehidupan yang membawa keselamatan itu. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Mengapa begitu? Karena kebangkitan Yesus itu menjadi sumber kebangkitan manusia-manusia siapapun yang percaya kepada dia, yang menyatu kepada dia. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-20 sampai 22. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kristus telah dibangkitkan sebagai yang sulung. Berarti nanti ada yang lain-lain dibangkitkan, yaitu para pengikutnya. Berarti dia itu menjadi sumber kebangkitan manusia yang akan selamat. Sehingga menjadi fondasi mengapa ada kebangkitan. Nah, ini yang orang Yahudi tidak tahu. Bahwa sumber kebangkitan itu adalah kebangkitannya Yesus. Maka dikatakan sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebagai yang sulung dari orang yang meninggal, terus
Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, Ya, dari karena Adam maka kematian datang. demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang Karena manusia. datangnya kematian akibat manusia, maka kebangkitan orang mati juga dari orang dari manusia. Makanya firman itu jadi manusia, sebab manusia biasa tidak bisa bangkit dari kematian. Yang tidak bisa kalah dengan kematian adalah yang ilahi. Nah, dalam hal ini firman Allah itu adalah Allah, maka dia turun jadi manusia supaya melalui matinya sebagai manusia dia dapat membangkitkan kemanusiaan itu sehingga dia menjadi sumber dari kebangkitan manusia. Coba kita baca lagi ayat 21 itu. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Terus Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, ya, karena kita mendapat kematian akibat Adam memberontak kepada Allah, akhirnya keluar dari Taman Eden, kehilangan hidup kekal itu, sehingga kita juga mewarisi kehilangan hidup kekal itu. Terus demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, kalau kita menyatu dengan Yesus, kita akan dihidupkan kembali. Oleh karena itu, Kristus mengatakan dalam Yohanes 11 ayat 25 ini, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi kematian bagi orang Kristen itu bukan sesuatu yang menakutkan, itu hanya tidur saja, biarpun tidur yang lama. Karena kita akan dibangkit, makanya dalam Injil kematian itu disebut sebagai tidur. Sebab nanti akan ada kebangkitan. Terus ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Orang yang hidup, yang percaya kepadanya akan menerima hidup kekal itu. Tidak akan mati selama-lamanya. Karena nanti bangkit lalu hidup selamanya. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-50 dan 51. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan daging dan Allah. darah yang bisa mati tidak mungkin masuk ke surga. Terus? Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian. Yang bisa busuk, yang bisa bau, bisa rusak, ini tidak mungkin. Apa? Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Oke, terus? Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Nah, rahasianya apa? Kita tidak akan mati semuanya. Tidak akan mati semuanya. Karena apa? Tetapi kita semuanya akan diubah. Nah, kita semuanya akan diubah. Kapan itu? Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Itu pada akhir zaman ketika Kristus datang. Terus? Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Nah, itu. Orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan tidak binasa. Itulah namanya hidup kekal, hidup selama-lamanya. Maka dikatakan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Nah, ini pertanyaan ditanyakan pada kita juga. Percaya nggak pada itu? Ayat 27. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Iya, kalau begitu Marga, karena Yesus dapat melakukan itu karena dia itu Mesias. Mesias yang menjadi raja surga dan bumi, anak Allah yang memang akan datang ke dalam dunia. Oleh karena itu, dengan Yesus menjadi Mesias bagi kita, dia menjadi penyelamat kita, dia akan memberikan hidup kekal itu kepada kita. Saya kira itu yang dapat kita pelajari untuk kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk pelajaran berikutnya. Tuhan berkati, Shalom. Selamat Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.